وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan subuh yang penuh berkah ini mempertemukan kita semuanya di majelis ilmu dalam kondisi sehat. Tidak ada kata dan ungkapan yang paling tepat untuk kesyukuran yang luar biasa ini kecuali dengan kalimat thayyibat alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pertemuan hari ini saya ingin menyelesaikan Surat Al-Fatir ayat ke-29. Artinya ini pertemuan ketiga dengan pembahasan yang sama. Dan insya Allah di pertemuan ini sebagai penutup dari penjelasan Surat Al-Fatir yang Allah tuliskan dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat ini sudah menjadi pembahasan kita 3 kali dalam pertemuan sebelumnya 2 kali, dan ini pertemuan ketiga sebagai penutup. Bagi orang-orang yang melakukan aktivitas usaha berniaga, atau kalau dalam bahasa kita yang lebih familiar saat ini berbisnis, tijarah. Jadi tijarah itu kalau dulu eksplisit berniaga karena memang aktivitasnya banyak dijual beli. Sekarang tidak hanya sekedar jual beli, jasa dan lain sebagainya, itu masuk dalam rumpun bisnis atau usaha. Maka ayat ini bisa menjadi rujukan kita untuk mencari jalan bagaimana rumusan Allah dalam kehidupan, khususnya di sektor usaha. Perintah pertama sudah selesai kita bahas, alladzina yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Kalau 2 rujukan dasar utama dalam kehidupan ada Al-Quran dan Sunnah, maka aktivitas bisnis kita bukan hanya persoalan ibadah, harus mengetahui dasar-dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pasti. Kalau dalam kehidupan sehari, maka 2 landasan dasar ini lebih umum disebut sebagai manual book atau buku pedoman. Jadi apapun dalam produk di dunia ini yang yang manusia ciptakan, itu biasanya disertakan buku pedoman atau buku panduan.
maka dua dasar utama Al-Quran dan Sunnah yang kita baca dalam menjalankan aktivitas usaha itu pun adalah sebagai bentuk buku pedoman atau buku panduan untuk kita bisa menjalankan usaha atau bisnis yang lam tabur tadi, mustahil rugi. Jadi harus dibaca satu persatu per halaman, ya. Jadi kita harus paham benar produk yang kita gunakan dari mana? Dari manual book, dari buku pedoman atau buku panduan yang disertakan dalam setiap produknya. Begitu juga dengan bisnis yang Allah berikan kisi-kisinya lantabur tadi, Al-Quran dan Sunnahnya jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena konsep lantabur di sini mustahil rugi tidak hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat juga. Kok tahu bahwa itu rugi tidak hanya urusan dunia saja? Pedoman keduanya, setelah diberi kewajiban untuk membaca manual book atau buku pedoman kita, Al-Quran dan Sunnah, wa aqamus shalah, perintah kedua adalah mendirikan sholat. Jelas di sini kewajiban kita seorang muslim dari 5 rukun yang kita jalankan, rukun Islam. Pertama ada syahadat. Syahadat ini rukun pembuka. Siapapun yang tidak syahadat tidak berhak untuk bisa menjalankan 4 rukun lainnya. Mudah dilakukan, waktunya di mana saja, tempatnya bebas. Begitu mudahnya Allah tentukan untuk ucapan kalimat syahadat ini, dan itu berlaku sekali seumur hidup kalau dia tidak kemudian kufur, murtad dan lain sebagainya. Begitu mudahnya pintu untuk masuk syahadat dari 5 rukun yang kita jalankan dalam kehidupan berislam. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Dari 4 rukun lainnya setelah syahadat yang kita lakukan, yang paling intens kita kerjakan dalam kehidupan keseharian adalah melaksanakan ibadah sholat. Sehari yang wajib 5 waktu, sedangkan rukun 3 lainnya ada zakat, tidak kita lakukan setiap waktu, ada waktu dan ketentuannya. Ada haulnya, harus 1 tahun baru bisa berzakat. Ada nisabnya, batasan ukurannya, baru bisa dikeluarkan zakat. Bahkan kalau tidak bisa zakat pun agama memerintahkan zakati, dapat sebagai mustahik. Gak bisa mengeluarkan zakat, dapat zakat. Unik. Tapi tidak dengan sholat. Demikian juga puasa, dilakukan di waktu tertentu di bulan Ramadan. Yang tidak bisa melakukan karena terhalang dengan aktivitas dapat rukhsah, bisa menggantinya di lain waktu, atau sakit sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa, bisa diganti di lain waktu. Kalaupun tidak mampu melakukan puasa, bisa kemudian diqadha di lain waktu, atau kalau tidak mampu bisa dibayar fidyah. Tapi beda dengan sholat, tidak seperti halnya puasa. Begitu juga dengan haji, rukun yang kelima, khusus spesifik bagi yang mampu saja. Waktunya ditentukan di bulan Zulhijjah, tempatnya dipastikan di tanah suci. Kalau sholat tidak, waktunya ditentukan di mana saja bisa dilakukan dan tidak bisa diganti. Kalau tidak bisa zakat, dizakati. Kalau tidak bisa haji karena sakit atau uzur syar'i yang tidak bisa berangkat haji sementara dia mampu, bisa dibadalkan. Tapi kalau sholat, ada yang tidak bisa sholat, Pak, sholat Pak, wah saya tidak bisa sholat, mau Pak saya sholati, marah dia Pak, ya. Kalau nggak bisa sholat, disolati kan marah. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbah. Kalau tidak bisa berbah, pakai isyarat. Kalau sampai isyarat saja tidak bisa melakukan sholat, maka disolatkan, dibawa ke masjid.
sholatkan berjamaah. Tidak ada penggantinya. Dari intens kita dalam melaksanakan sholat sehari 5 waktu ini, maka disitulah tempat kita menautkan segala aktivitas kehidupan, menyelesaikan semua problem kehidupan, termasuk dalam sektor usaha pun bisa kita urai dan kita selesaikan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya, jadi bukan masalah bisnis saja, apapun aktivitas kehidupan 5 waktu itu selesai. Sholat subuh ketemu dengan sholat zuhur, segala problematika kehidupan termasuk berusaha, sampaikan di situ semua keluh kesahnya, semua permasalahannya, semua problematikanya. Kita punya Allah yang maha segalanya, tapi kadang kita punya keinginan tapi tidak punya kemauan. Ditunjukkan dari apa? Dalam muatan kita menjalankan sholat 5 waktu tadi, keinginan kita hanya sekedar keinginan, tidak diwujudkan dengan kemauan. Karena kita tidak pernah komunikasikan kepada Allah yang maha segalanya. Jangan-jangan di antara kita ada yang memiliki keinginan tapi tidak pernah disampaikan kepada Allah, karena setiap bertemu dengan Allah katanya ini hanya urusan ibadah saja. Setelah menjalankan kewajibannya sholat 5 waktu, keinginannya tadi tidak pernah disampaikan dalam bentuk komunikasi doa. Doa silahul mukmin, itu kan senjatanya orang mukmin, orang yang beriman. Jadi apa yang kita inginkan secara spesifik, Bapak Ibu coba dalam 5 waktu sehari sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya dengannya ini jangan ditinggalkan, keyakinan 100%. Kalau Bapak menyampaikan keinginan kepada Allah, Bapak Ibu menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang tidak 100%, maka apa yang diberikan sesuai dengan besarnya keyakinan ketika kita menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prasangka kita itulah prasangka Allah kepada kita. Jadi kalau kita ragu-ragu minta ya Allah rumah, lalu kita berpikir dari mana sumber dananya, nah, itu tidak 100%. Ya, biarkan Allah yang menentukan jalannya, kita ikhtiar saja. Masa iya saya jualan begini-begini saja, saya minta rumah yang besar? Masa iya saya hanya mengajar di seperti ini saja, saya pingin transportasi yang baik atau yang bagus? Itu namanya mengurangi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita sampaikan melalui lantunan doa itu Allah berikan dengan sebesar keyakinan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit, Pak. 5 waktu dalam urutan surat Fatir 29 ini, karena lantabu tadi mustahil ruginya tidak hanya di dunia saja mustahilnya, tapi akhiratnya tercover. Kenapa? Wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Ini hablu minallah, jaga hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hablu minallahnya tidak terjaga dengan baik, banyak orang yang mustahil rugi juga di dunia. Lihat, ada orang-orang yang non muslim tetap berikhtiar, tapi keuntungannya hanya urusan dunia saja. Di dunianya untung, akhiratnya lepas, karena dia tidak punya hablu minallah sebagaimana seorang muslim, seorang mukmin dalam ayat Fatir 29 tadi. Jadi mustahil ruginya itu bukan hanya urusan dunia, tapi akhirat pun Allah berikan garansi selama dalam aktivitas kehidupan kita. Kunci yang kedua tadi setelah membaca buku pedoman atau buku panduan adalah wa aqamus shalah, mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebagai penutup yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan, mereka orang-orang yang menginfakkan rezekinya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan,
dengan niatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka melakukan perniagaan yang mustahil rugi. Maka dalam spesifik sedekah, di situ tidak Allah gunakan kata kalimat sedekah. Untuk lantabur yang mustahil rugi tadi berarti lawan katanya adalah untung. Untung ini material. Kalau baik itu umum, universal. Maka tidak menggunakan kalimat sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua kegiatan yang bernilai baik di mata Allah itu bernilai sedekah. Apapun itu, ya, baik dengan tetangga, ketemu ranting di jalan disingkirkan, senyum ketika bertemu dengan saudaranya, sedekah. Semua nilai yang baik di mata Allah yang kita lakukan bernilai sedekah. Tapi kalau konsepnya tadi material, berniaga konteksnya, maka dia spesifik wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan mereka yang menginfakkan kalimatnya. Jadi yang ingin tidak rugi bukan berarti harus menghemat hartanya, tidak. Rumusannya infakkan. Harta yang kita miliki kalau kita berniaga apapun aktivitaskan, menginfakkan sebagian mimma razaqnahum, sebagian saja yang Allah minta. Karena Allah tidak suka dengan kekosongan. Konsep sederhananya demikian. Jadi kalau kita ingin dicintai, kita harus mencintai. Kalau kita ingin memiliki teman-teman yang baik, kita harus baik, nanti akan ketemu dengan teman-teman yang baik. Kalau ingin tetangga itu baik dengan kita, maka kita berbuat baik dengan tetangga. Begitu juga dengan persoalan usaha, bisnis yang bersifat materi. Wa anfaqu mimma razaqnahum, spesifik, keluarkan infak untuk menurunkan rezeki Allah dengan cara mengeluarkan dalam bentuk infak tadi yang bagian umum dari sedekah, maka itu mendatangkan rezeki Allah dalam bentuk material, dalam bentuk usaha, dalam bentuk bisnis yang menjadi fokus dalam kajian kita kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jadi bukan sedekah. Jadi kalau ada sedekah itu umum, berlaku universal, semua bentuk kebaikan di mata Allah bernilai sedekah. Ini spesifik dengan kata infak. Tapi Ustaz, bagaimana? Saya sangat terbatas untuk kehidupan keseharian saja. Itu harus mencari dengan segala waktu dan usaha. Infak itu ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib adalah infak seorang suami, ini banyak suami yang hadir pada saat ini, kepada keluarganya, yang mencari nafkah, mendapatkan hasil gaji, upah, kemudian digunakan untuk memenuhi kehidupan keluarga, anak dan istrinya. Itu adalah bentuk infak wajib. Menjadi kewajiban seorang suami untuk bisa waktu ta'imuha idza akalta. Ada beberapa kewajiban, salah satunya memberi makan. Itu infak Bapak Ibu. Jadi tidak harus ada sisa dari harta yang kita gunakan. Ternyata apa yang kita lakukan setiap hari dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, bagian dari infak tadi. Tapi jangan lupa niatkannya tadi dengan bismillah. Ini passwordnya seorang muslim yang cerdas tadi. Apapun aktivitasnya, jangan lupa dengan membuka bismillah, bahwa apa yang kita lakukan niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perginya untuk bekerja, perginya untuk mengajar, perginya untuk melakukan aktivitas kehidupan,
itu bernilai sedekah karena kembalinya untuk anak dan istri di rumah. Itu infak wajib. Sementara infak sunnahnya banyak yang bisa dilakukan, tapi spesifik dia dari harta atau sesuatu yang bersifat material, itu yang disebut dengan infak. Tidak semua kebaikan bernilai infak, tapi infak pasti bernilai kebaikan selama itu dimulai dari bismillah tadi, kesadaran kita bahwa melakukan infak itu adalah bagian dari rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Lalu pedoman dari infak ini apa? Bagaimana kita harus melakukan infak kita? Allah mengatakan, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Kul, jawablah, ma anfaqtum min khairin. Nah, Bapak Ibu, lihat kalimat ma anfaqtum min khairin. Jadi kalau infak itu dari sesuatu yang terbaik. Kalau kita biasanya terbalik itu Bapak Ibu, yang mau diinfakkan itu kalau kita keluarkan dompet dipilih yang seperti apa? Ya, umumnya yang warnanya hijau. Nah, di bawahnya ada uang 10.000 ini warna apa? Agak kemerahan ya, ya, atau yang nominal terkecil yang dipilih, ya. Padahal passwordnya ini, ya, passwordnya infak itu ini, ma anfaqtum min khairin. Cari dari apa yang mau kita infakkan itu yang terbaik. Maka kita ingat bagaimana kisah Umar bin Khattab ketika mendapatkan harta terbaik dalam hidupnya. Dia datang kepada Rasulullah dan hartanya itu tadi diwakafkan. Sehingga persoalan wakaf, kalau belajar dari bagaimana Umar bin Khattab mewakafkan hartanya, tidak akan terjadi problematika masalah wakaf pada saat ini. Kenapa? Karena yang diwakafkan adalah harta terbaik. Kalau yang terbaik itu kan yang paling produktif Bapak Ibu. Ada kebun terbaik diwakafkan, ada mobil-mobil terbaik diwakafkan, ada rumah-rumah terbaik diwakafkan. Pasti bermanfaatnya. Tapi kalau punya tanah ditanami gak hidup, akses jalan tertutup, untuk menempuhnya harus menggunakan 3 transportasi, darat, laut, udara, masuknya harus melawan hutan belantara. Kadang motor yang naik ke orangnya dan orang yang kadang naik ke motornya, karena aksesnya jalan baru diwakafkan. Itu susah, berat. Kenapa? Yang ikuti pedoman Umar bin Khattab mewakafkan hartanya. Infak juga demikian passwordnya. Kok tidak datang-datang apa yang diharapkan? Karena yang diinfakkan tadi sisa, maka kembalinya juga sisa. Nunggu sisa itu kan lama, ya Bapak Ibu. Kalau menunggu sisa itu kan lama. Selesai semua orang yang pertama-pertama, maka giliran kita juga sama. Kalau infaknya dengan sesuatu yang sisa, dapat giliran urutannya dari doa kita tadi juga yang sisa, ya. Yang ikhlas-ikhlas dulu diberikan, yang baik-baik dulu Allah tunaikan, ya. Allah bayarkan kepada orang-orang yang berinfak dengan terbaiknya dulu. Kita kapan gilirannya? Karena infaknya sisa, kita pilihnya ya akhirnya terbaik di belakang, dapat gilirannya, ya. Maka infaknya ini passwordnya adalah terbaik. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Yang pertama adalah untuk kedua orang tua. Ini password yang kedua. Satu dari apa yang kita miliki terbaik tadi, yang kita infakkan, yang lebih berhak untuk mendapatkannya adalah falil walidain, untuk kedua orang tua. Maka yang bisa melakukan infak dengan harta terbaiknya, jangan lupa yang pertama untuk bisa berhak mendapatkan infak adalah kedua orang tua. Yang kedua, wal akrobina, selain ibu bapak atau kedua orang tua, adalah kaum kerabat
baik itu kerabat secara darah, hubungan nasab, atau kerabat dengan orang-orang yang kita cintai. Wal yatama, baru yang ketiga adalah anak-anak yatim, dan yang keempat baru orang miskin. Wal yatama wal masakin, dan ditutup dengan wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dengan niat Allah dan Rasulnya. Wa ma tunfiqu min khairin, sebagai penutup, fa innallaha bihi alim. Kita tidak bisa tipu-tipu Bapak Ibu dalam sektor infak ini. Kenapa? Karena yang akan memberikan ganjarannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Seperti hanya dompet yang kita keluarkan tadi, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka urutannya lama. Kenapa? Karena kita milihnya lama terakhir. Maka diakhirkan itu dapat ganjarannya sama Allah. Allah nggak bisa tidak melihat kita dalam semua aktivitas kegiatan. Kenapa? Kok yang selalu kita panjatkan kepada Allah lambat sekali, belum datang-datang. Jangan-jangan password ini tidak kita lakukan. Ya. Jadi password infak ini juga kita lakukan dari wujud kita untuk lantabur tadi, mustahil rugi dalam melakukan usaha. Yang pertama, baca pedoman dari Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kedua, dirikan sholat hablum minallah. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, melakukan sedekah spesifik dalam bentuk infak dari harta karena yang ingin kita dapatkan keuntungan materi. Maka harta itu yang kita infakkan sebagiannya saja, ini bentuk hablum minan nas. Jadi setelah membaca buku pedoman, hablum minallahnya kita jaga dan hablum minan nasnya kita laksanakan. Dengan 3 password ini, insyaallah dalam melakukan berbagai aktivitas usaha, yarjunya tijaratan lan tabur, yang berharap perniagaannya dalam kehidupan dunia ini mustahil rugi, bisa mengikuti pedoman-pedoman yang Allah tuliskan dalam surat Al-Fatir ayat ke-29 ini. Semoga yang sedikit ini menjadi keberkahan buat kita semuanya, menjadi pengingat kita dalam melakukan aktivitas kehidupan, khususnya dalam berniaga atau berusaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.